wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, apa lebih baiknya membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas yang Doa selesai. siapa yang tidak hadir hari ini? Nando kenapa? Sakit. Siapa lagi? Ah. An kenapa? Sakit. Sakit. Siapa lagi? Askolani. Askolani kenapa? Sakit. Apa? Ada lagi? Udah. Adik-adik, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang media sosial dalam Islam. Mulai dari dampak positif, dampak negatif, dan adab dalam menggunakan media sosial. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pernikahan dalam Islam. Oke, sebutkan dampak positif dari media sosial. Bagus. Kamu deh, sebutkan dampak negatif dari media sosial. Mengganggu kesehatan mental. Bagus. Kamu deh, apa yang kamu ketahui tentang pernikahan? Komitmen jangka panjang. Ya, bagus. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pernikahan dalam Islam. Silakan buka buku paket kalian, halaman 220. Tentang pernikahan dalam Islam. Oke, hari ini kita akan mempelajari 5 subbab dari pernikahan dalam Islam. Yang pertama ada pernikahan dalam Islam. Yang kedua ada ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga ada macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Yang keempat ada prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam dan hikmah pernikahan dalam Islam. Kita mulai pertama pernikahan dalam Islam. Yang kedua tentang dalilnya. Jadi adik-adik, di Quran surat An-Nur ayat 32 ini disebutkan bahwa nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik perempuan maupun laki-laki. Maksudnya begini, kita sebagai muslim itu harus membantu muslim lainnya, apalagi ketika ada muslim lainnya yang ingin menikah. Namun di sini di Quran surat An-Nur ini dijelaskan, jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Maksudnya, ketika seorang pemuda dan pemudi itu ingin menikah, namun dia terbatas oleh materi. Nah, kita sebagai muslim lainnya itu wajib membantu. Namun membantu di sini itu tidak hanya berupa materi, tapi bisa dilakukan dengan tenaga yang biasanya kita sebut apa? Rewang. Yang ketiga ada hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada mubah, yang kedua wajib, sunnah, makruh, dan haram. Adik-adik, hukum pernikahan itu dikatakan mubah apabila seseorang laki-laki yang sudah mampu untuk menikah dan sudah cukup umur, namun dia bisa menjaga atau bisa mengontrol hawa nafsunya, itu dihukumi dengan mubah. Paham maksudnya? Paham? Ya, mubah itu boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan, seperti itu. Lalu yang kedua ada wajib. Pernikahan hukumnya wajib apabila seorang yang sudah mampu dan takut terjerumus dalam zina atau dosa, dia itu wajib untuk menikah. Paham? Yang ketiga ada sunnah. Hukum menikah bisa dikatakan sunnah apabila seorang laki-laki itu sudah cukup dan sudah bisa menafkahi atau mampu menafkahi seorang istri, namun dia tidak segera menikah karena tidak ada tuntutan untuk menikah. Nah, itu juga diperbolehkan untuk tidak menikah secara. Yang keempat itu ada makruh. Pernikahan bisa dikatakan makruh apabila
seseorang laki-laki yang sudah berumur atau sudah cukup umur lalu sudah memiliki penghasilan yang tetap, tetapi dia bisa mengontrol hawa nafsunya, itu bisa dikatakan sebagai makruh. Jadi laki-laki tersebut boleh menikah ketika itu juga karena dia sudah mampu. Tapi kalau misalnya tidak menikah dalam detik itu juga tidak apa-apa. Lalu yang terakhir itu haram. Hukum pernikahan dihukumi haram apabila seseorang yang menikah lalu dia sudah memiliki istri dengan tujuan misal dia menikah, terus tapi tujuan menikah itu bukan untuk mencari pahala atau untuk mencari ibadah, tapi dia berniat ingin menganiaya istrinya atau yang disebut dengan KDRT. Ya, bagus. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Selanjutnya ada proses pranikah dalam Islam. Adik-adik, proses pranikah dalam Islam itu ada 3. Yang pertama ada melakukan ta'aruf. Yang kedua itu ada meminang, dan yang ketiga ada mas kawin atau mahar. Ta'aruf itu adalah sebuah upaya untuk saling mengenal dan menjadi kemungkinan untuk menjalin pernikahan dalam momen khitbah atau melaga. Dan cara ta'aruf di sini itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, dari pihak laki-laki itu mengirimkan satu perempuan yang adil untuk melihat sang calon istrinya itu. Lalu yang kedua, itu bisa dilakukan dengan cara laki-laki itu bisa datang langsung ke rumahnya, ke rumah perempuan, dengan tujuan untuk melihat dan mengenal langsung perempuan yang ingin dinikahinya. Tetapi di situ laki-laki itu harus sudah memiliki niat ingin menikahinya. Kalau tidak ingin menikahinya itu tidak boleh. Paham? Selanjutnya itu ada hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan. Yang pertama itu ada talak atau perceraian. Talak itu berarti melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan talak, baik secara terang-terangan maupun secara kiasan atau kinayah dari pihak suami kepada istri. Dan talak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada talak raj'i. Yang kedua ada talak bain. Ya. Talak raj'i itu adalah talak satu ibaratnya. Kalau talak bain itu talak yang ketiga. Artinya sudah tidak bisa berhubungan lagi. Tapi kalau yang ditalak satu itu suaminya tuh boleh merujuk atau kembali kepada istrinya yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah dengan tanpa akad atau nikah baru. Tapi kalau talak bain ini mereka harus melakukan pernikahan ulang atau akad baru. Sampai di sini ditanyakan? Dari talak dan perceraian itu akan menimbulkan yang namanya iddah dan rujuk. Iya, masa iddah. Masa iddah itu adalah masa menunggu seorang perempuan tidak boleh menerima pinangan seorang laki-laki lain setelah diceraikan oleh suaminya. Nah, iddah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada iddah mati, yang kedua ada iddah karena hamil, dan yang ketiga itu ada iddah karena fasa, karena bulu dan talak. Yang pertama itu iddahnya mati. Apabila seorang istri yang telah ditalak dan ditinggal mati oleh suaminya dan sudah dicampuri maupun belum, itu masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Ya, bagus. Yang kedua itu ada iddahnya hamil. Jadi seorang perempuan yang ditalak oleh suaminya dalam keadaan hamil, masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Paham? Paham. Lalu masa iddah yang ketiga itu masa iddah karena talak, karena fasad, dan karena bulu. Itu dibagi menjadi 2 macam atau 2 hukum. Yang pertama itu ketika ditalak suami, seorang istri itu belum pernah dicampuri, itu ia tidak memiliki
Paham belum? Belum dicampuri itu apa? Belum melakukan hubungan suami istri. Maksudnya itu. Lalu yang kedua itu apabila di kalangan suami seorang istri sudah pernah berhubungan suami istri. Nah, masa idahnya yang pertama, apabila seorang perempuan ditalak dalam keadaan menstruasi atau sedang haid, dia masa idahnya adalah 3 kali suci. Ada yang tanyakan? Tidak, maksudnya 3 kali suci. Ya, maksudnya 3 kali suci itu begini adik-adik. Kalian haid, lalu mengikuti masa suci berikutnya. Itu 1 kali masa suci. Lalu kalian bertemu haid berikutnya. Lalu kalian memiliki masa suci lagi, itu sudah 2 sampai ke 3 kali masa suci. Nah, itu masih menjadi masa idah kalian. Paham? Lalu yang terakhir itu apabila istri dalam keadaan mengandung, masa idahnya sampai melahirkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai bab pernikahan dalam Islam. Yang pertama adalah pernikahan ada 5, yaitu mubah, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Yang kedua, hukum pernikahan yaitu ada 5 juga: calon suami, calon istri, wali calon istri, 2 saksi, dan sehingga redaksi ijab kabul. Yang ketiga ada hal-hal yang memutus tali pernikahan. Yang pertama talak atau perceraian, 2 pasak, 30, 4 li'an, 5 ilah, 6 jihad. Yang keempat ada pasak. Oke adik-adik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kamu deh, sebutkan salah satu tahapan pernikahan dalam Islam. Ya bagus. Kamu deh, ada berapa hukum pernikahan dalam Islam? Bagus. Kamu deh, sebutkan salah satu macam-macam hukum terlarang. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Adik-adik, pernikahan dalam Islam itu merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Islam juga menetapkan ketentuan-ketentuan dalam pernikahan seperti azan wali, mahar, ijab kabul, serta harus memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah. Ya. Adik-adik, berikan pembelajaran kita pada hari ini sebagai bekal untuk kalian untuk menjadi pasangan serta untuk mencari pasangan yang baik. Semangat, jaga kesehatan, jangan lupa silakan kalian buka buku paketnya halaman 258. Di situ ada latihan soal. Kalian kerjakan minggu depan. Otak sembarangan. Jangan 258. Soalnya terus Kak. Ya, tulis. Esainya juga ada. Esainya juga berikan itu pembelajaran kita. Dan berdoa alhamdulillah. Oke, sebelum kita pulang, silakan ditulis bikin doa. Semua doa mulai.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.